pemain yang stay dengan satu klub, tahu yang terlintas siapa? Siapa? Jadi spontan ya. Iya. Totti. Gue melihat zaman sekarang jauh lebih berkurang, nggak kayak dulu lagi ada Kita dulu loyalitas gitu. iya, harga mati gitu. Dan yang sangat dihormati adalah Carlos Puyol. Ya, Puyol ini pemain gila ya coach ya. the real Jiwa leader. raganya gitu Ya, ya. ya. Berdarah-darah. Kalau ngelihat yang sekarang lagi main, siapa kira-kira prediksi coach yang akan menjadi one club player? Oke, jumpa lagi dalam bukan bincang bola biasa dalam Just Haye bersama saya dan Ko Justin. Terima kasih tetap bersama kita karena bola sekarang sepak bola lagi heboh-hebohnya baik nasional, UCL, terus di liga-liga di Eropa, terutama Liga Inggris. Apalagi yang seru coach? La Liga, ya untuk gue sih Eredivisie seru. Tapi untuk banyak orang nggak sebegitu seru. Siapa aja sekarang? Orang kenal paling siapa? Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Twente, FC Utrecht. Utrecht. Dan itu membantu timnas kita ya. Oh iya. Jenner, Iya. Lili Pali, Klok, mantan Utrecht, Irfan Bahdim. Itu Utrecht semua itu. Mantan Utrecht semua itu. Ini makanya no wonder nyumbang pandit juga. Pandit yang mata, Iya betul. Pandit yang mata Pandit duitan. juga. Oke, Koci, kita ngomongin tentang, masih ingat ya, kita bicarakan pemain yang disebut dengan apa ya, one club player. Ya. Pemain yang setia gitu, loyal dari awal, kadang-kadang berasal dari akademi dan nggak pindah ke klub lain sampai pensiun. Dan kalau ngelihat itu kita ingat pada Class of 92 ya. Itu when you ask me tentang klub pemain yang stay dengan satu klub, tahu yang terlintas siapa? Siapa? Jadi spontan ya. Iya. Totti. Totti ya. Wah, legend ya. Totti itu benar-benar langsung gue ingetnya Totti. Francesco Totti. Iya. Apa dijulukannya dia? LL Prince ya? Nggak tahu, lupa. Ya. Sang pangeran. Di Roma bermain luar biasa. Dan jaya-jayanya Roma itu kan untuk gue Francesco pribadi Totti, ya. Roma itu klub besar. Karena gue mengalami Roma bukan Roma yang sekarang ya. Roma sekarang kan Mourinho. lucu. Ya enggak, itu kocak ya. Tapi Roma yang 20-30 tahun lalu, Bruno Conti itu salah satu legendnya Roma. Terus banyak pemain Brazil, Aldair salah satunya. Roma itu selalu berada di di papan atas lah. Klub-klub besar di Italia lah. Oke. Baik, Koci. Kalau kita lihat, kita ada berapa pemain ya. Tapi yang jelas, MU sebagai tim yang paling banyak melahirkan one club player. Terutama dari Class of 92. Ada Neville ya. Itu gue nggak tahu malah. Iya. Ada Ryan Giggs. Ada satu lagi Paul Scholes. Ya, ini bukan Gary Neville nih, Koci. Ini apa? Gary Neville. Satunya Gary lagi Neville, kan adiknya Phil Neville kan pindah ke Everton. Iya, dan wow, luar biasa. Saya, kalau Yutanya siapa pemain MU yang bagi saya paling saya sukai, yang di tengah ini? Ryan Giggs. Ya. Keren, Koci. Mainnya keren. Tapi kasus juga ya. Kasus terakhir. Makanya gue bilang, kalau dia kasus perempuan lah. KDRT lah. Bukan KDRT, dia selingkuh dengan istri adiknya atau apa gitu. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Makanya saya bilang, saya nggak nyindir siapapun. Kalau lu suka dengan seseorang bintang, lu sisain ruangan sedikit. Jangan dihabisin semua. Betul. Jadi kalau terjadi apa-apa... Mereka itu juga manusia. Iyalah. Juga ada khilafnya. Paul Scholes ya, ini super sub ya, luar biasa ya, Coach. Gue pribadi, gue lebih suka Scholes. Ya. Lebih... Apa ya, dari sisi flair-nya, dari sisi permainannya, walaupun Giggs juga very skillful ya. Tapi Scholes kan main di tengah, dia ngatur serangan, dia nggak jarang juga cetak gol. Tapi sekali ngegolin yang menentukan ya. Ya, transisi dia juga bagus. Walaupun Giggs juga luar biasa di areanya, tapi kalau gue harus milih dari tiga, gue pilih Scholes. Nggak tahu, gue suka pemain yang punya flair aja, kecil, nggak terlalu besar. Tapi nggak pernah main kotor lah kasarnya begitu, nggak pernah aneh-aneh. Ya. Cuman dia menunjukkan kualitasnya di lapangan. Ya, ini Class of 92, tiganya lagi ada, wah ini terlalu
terlalu colorful ya. Itu David Beckham. Ya. Ya, David Beckham. Beckham pindah dong. Iya, bukan pindah player di luar ini kan kita di ngomong kelas kelas 90 itu. Ya. Terus ada lagi satu Nicky Butt. Ya. Oke, jadi Ini ya itu generasi yang kayaknya belum lahir lagi ya. belum lahir lagi. Belum ada lagi di MU. Dan itu berasal dari academy ya. Ya, memang generasi yang luar biasa. Ya, ini juga berkat Sir Alex bahwa dia kan keras. Alex itu dengan disiplinnya yang dia terapkan, tapi dia bisa bocah-bocah kecil ini bisa diramu, bisa diatur, bisa disetir ke jalan yang benar. Sehingga semua punya karir yang cemerlang. Ya, Alex Ferguson tuh legend banget ya, Coach. Masih ingat dulu ya, lagi bintang-bintangnya David Beckham dilempar sepatu sampai berdarah gitu. Disuruh potong rambut pas udah di lapangan, disuruh lu potong sekarang, gue nggak mau tahu, harus begitu. I agree, karena gue akan lakukan hal yang sama, tuh ngeliat aneh-aneh. Pemain tuh nggak usah banyak tingkah di lapangan, tunjukkanlah kalau lu main bola. Lu bukan artis, bukan penyanyi, bukan bintang film, tapi lo adalah pemain bola, atlet, jadi nggak usah banyak tingkah. Sebanyak tingkah, just follow your coach ya. And tunjukkan di mana lu hebat dalam bidang lu, yaitu bermain bola. Harus profesional. Harus profesional. Nggak boleh nih kayak Jadon sekarang melawan ya. Wah, selesai itu. Itu kalau zaman Sir Alex selesai. Habis. Ya. Masih nggak ada Coach zaman Yapstam ya. Saya pikir salah satu back terbaik. Ya. Sok-sok nulis buku, ngeritik Sir Alex. Ada tapinya. Tapi Sir Alex nyesel ya. Buang. Lah iyalah. Buang Itu back terbaik dunia saya pikir sih. Pada cool saat gitu itu, ya. Ya. Tapi memang harusnya Yapstam tidak melakukan itu juga. Betul. Gini loh, banyak cara untuk meluapkan kritik. Karena kalau apalagi seorang public figure kayak dia ya, dia mengkritik orang yang memberi dia makan. Iya. Kan kasarnya begitu. Kenapa lu tidak lakukan pada saat lu pensiun? Kenapa pada saat lu aktif lu keluarkan? Atau kalau kritik jangan di muka umum lah. Jangan di muka umum, betul. Datangin aja ya, datangin ruangan coach. Saya boleh bicara nggak? Kan begitu dong mestinya. Ya betul. Dan Sir Alex itu kalau nggak salah dia nyesel buang Van Nistelrooy sama Yapstam. Yapstam. Ya, pastilah. Ya. Dan habis itu kalau nggak salah dia ke Milan ya, Stam. Pokoknya ke Italia lah. Ya. Dan itu kehilangan besar ya. Yapstam itu memang gila itu pemain. Dan itu Sir Alex itu banyak sekali melakukan mencapai kemenangan kan di eranya dia ya, Yapstam. Ya. Terus masih aja dulu Nemanja Vidic ya coach ya. Rio Ferdinand di masa jayanya. Gila back-backnya MU dulu. Cuman setelah juara dan Sir Alex tahu ini susah, makanya dia pensiun kan. Dan itulah juga kesalahannya Sir Alex. Jadi Sir Alex itu membangun MU tapi juga menjatuhkan MU. Kejatuhan perbuatan Sir Alex yang menjatuhkan MU adalah penggantinya dia cari David Moyes. Padahal waktu itu Pep Guardiola sudah standby itu. Sesama Scotland ya. Sama Scotland. Kontrak panjang pula 5 tahun kalau nggak salah. Ya, dengan David Moyes. Akhirnya Pep ke City. Ya. Dan sisanya adalah sejarah. Ya, karena Pep itu respect sama Sir Alex. Ya. Sangat respect. Jadi ya, tapi nggak ada orang sempurna ya coach ya. Betul. Ya, jadi pada saat MU jatuh di zaman Rangnick, di zaman Ole terutama, dianggap bahwa Mourinho, Van Gaal pengaruh Sir Alex masih terlalu besar sehingga tidak membuat coach penggantinya dia bisa melakukan keputusan tanpa pengaruh tidak diberikan waktu juga ya. Sir Alex kan butuh 4 tahun untuk dapat trofi, kalau nggak salah 6 tahun untuk menjadi juara IPL. Sementara yang lain 1,5 tahun jelek udah dihajar kiri kanan. Oke coach, kita kembali ke one club player. Masih ada nama Paolo Maldini. Ya, ini legend. Legend di AC Milan ya. Ya, legend AC Milan akhirnya diambil sebagai Dirtek dan dipecat sebagai Dirtek dengan owner Amerikanya karena tidak sesuai, tidak sama dengan visinya. Tapi Maldini ini kerennya itu dari bapaknya ya. Cesare Maldini itu sebagai pemain juga sebagai pelatih. Itu keren, turun ke anaknya, tapi anaknya Paulo itu agak flop. Main juga kan? Main juga tapi agak kurang bagus. Paulo Maldini Junior atau siapa lah, nggak tahu. Ya kalau nggak salah Paulo Maldini Junior. Itu kurang bagus dan itu tidak sehebat bapaknya dan kakeknya. Sehebat bapaknya dan kakeknya. Tapi dulu itu Itali, bukan hanya Milan ya, Itali kan ada Nesta sama Maldini.
Itu dua center back yang susah disenggol aja susah itu. Somehow mereka dapat aja dan mereka berdua itu klik banget. Nah sebelumnya itu kan ada Baresi. Kalau Franco Baresi sama satu adiknya Baresi juga yang main di Inter, kaptennya Inter. Apa namanya? Ya Milan dulu memiliki pemain yang luar biasa. Itali memiliki pemain-pemain luar biasa, Coach ya. Memiliki tahun 90-an Itali memiliki pemain yang luar biasa dan nggak tahu gimana gara-gara komersialisasi mereka kurang. Terus krisis yang melanda Eropa sehingga para pemilik perusahaannya kolaps, harus dijual-jualin semua. Masuklah investor yang hanya mengincar duit yang tidak perlu dengan DNA klub. Dipegang Amerika, pegang beberapa klub, Cina sempat mencoba, Indonesia melalui juga Erick Thohir mencoba, sayangnya nggak begitu lama. Ya sekarang terjadi bahwa Serie A ini harus membuild up pelan-pelan menuju ke bermain untuk duit. Jadi tidak bisa hanya bagus, tapi harus menghasilkan duit juga. Emang zaman sekarang begitu. Saya berulang dulu tahun 70-an, 80-an ya, dan awal 90-an Liga Italia lah nomor 1. Ya. Tahun 80-an itu ada namanya Gentile. Terus Gaddafi itu ya. Wah, itu Catenaccio ya. Ya, itu zamannya mereka Gentile. Ya. Ya, betul. Kalau zamannya mereka juara 82 di Meksiko. Itu pemainnya gila-gila. Dinozov, Paulo Rossi, Roberto Betega, wow, Rossi itu kasus ya, dia kena suspend kan, dan sebenarnya nggak mau dibawa, dan akhirnya dibawa jadi top score. Jadi zaman itu gue masih umur berapa? Umur 13, 14, 15. Belum begitu paham tactical ya, tapi kita lihat Italia enjoy aja. Ya, Mancini ya bro ya. Ya, dan bajunya kan keren, Azzurra. Francescoli, dia pemain ini ya, tapi main di Italia kan. Uruguay tapi bermain di Italia. Dan jangan lupa Liga Italia dulu ya, selalu ada trio-trio dari negara lain yang menghiasi Liga Italia dan bikin keren. Trio Belanda ya. Ruud Gullit, Van Basten dan Frank Rijkaard. Inter ada Andreas Brehme, Lothar Matthäus sama Klinsmann. Klinsmann. Ya, Jurgen Klinsmann main di situ. Gue kan sempat interview Matthäus kan, live Zoom. Iya kan. Gue tanya bagaimana dulu zaman lu pada saat lu ketemu dia main di Inter ketemu dengan trio Belanda. Itu atmosfernya seperti apa? Dia jawab itu udah kayak Jerman lawan Belanda. Udah ya? Iya, udah bukan Inter lawan Milan, tapi udah bener-bener kayak Jerman lawan Belanda. Dan itu seru udah lu lakukan segalanya untuk menang. Sama satu yang nendang ankle-nya Van Basten sampai cedera itu siapa? Kohler ya. Kohler kalau nggak salah namanya itu. Jadi perseteruan itu ada. Zamannya Belanda banyak pemain bagus, Milan juga. Inter juga. Jadi mereka bersaing, tapi habis itu pelan-pelan pudar, menurun. Walaupun 2000-an masih oke lah, 2005 gitu sampai akhir 2010 masih oke. Habis itu setelah 2010 mulai pelan. Ya kita pernah bahas ya kenapa Liga Italia mundur ya, Serie A mundur karena kegagalan mengelola klub secara profesional dan menguntungkan. Komersialisasi mereka terlambat. Flop ya, betul sekali. Ya. Karena mereka stadion nggak dapat duit, karena stadion rata-rata dimiliki oleh Pemda. Ya, jadi terlambat lah. Ya, sayang sekali. Dan TV rights-nya juga kecil. Nggak besar sehingga mereka benar-benar butuh investor. Maka dari itu, tapi ya namanya investor, gue keluar Rp2, gue minta Rp4 kembali. Sesimpel itu. Harus untung. Ya, dan dalam bisnis sepak bola itu lebih ke long term. Dan hanya untuk mengulang, saya udah pernah ngomong ini waktu saya bicara dengan Sandi Uno, kegagalan Liga Italia mendapatkan duit banyak karena mereka tetap arogan, tidak mau bermain di siang hari supaya prime time-nya jatuh ke Asia. Karena penduduk terbanyak itu, penggemar bola itu adalah Asia. Ya, betul. Itu aja. Dan itu yang dilakukan Liga Inggris. Mereka mainnya sore kan, Coach? Sore, kadang pagi, siang gitu. Di sini jam terutama 7, weekend 8. Ya, terutama weekend. Prime, di sini prime dan duit besarnya memang semua dari TV right. Ya, begitu yang nonton banyak,
iklan yang masang di e-board, Ya. di stadion, ya jadi juga berani bayar mahal. Makanya IPL itu seksi untuk semua perusahaan di dunia, Ya. bukan hanya di Inggris Efektif saja atau banget. Eropa, tapi benar-benar di dunia. Sering kita lihat iklan berjalan itu dari perusahaan Cina dengan Coba, gambar Cina atau Jepang atau apa. Dulu ada Garuda di situ, Garuda Ya, Indonesia, Garuda Liverpool. Indonesia di Liverpool Ya, gitu. Ya, betul. Dan negara-negara loh, negara apa aja, Gabon, Kamerun, Rwanda sponsorin Rwanda, Arsenal. Wakanda aja yang belum ya. Ya belum. Wakanda itu di sini untuk Liga 1 sponsorin lah Wakanda. Oke, kita masih kembali ke one club player. Ada ternyata Arsenal ada Tony Adams, Coach. Ya, Tony Adams juga legend. Ini zaman-zamannya gue suka Arsenal ya, tahun 90-an. Ian Wright, Tony Adams, Nigel Winterburn, Lee Dixon. Lee Dixon ya. Banyak sekali pemain di Arsenal yang cukup legend karena itu kan back four yang lama bertahun-tahun bermain bareng. Jamnya George Graham by the way. Belum Wenger. Dan tiba-tiba banyak sekali pemain Prancis ya. Saya dulu di Arsenal. Itu karena Wenger kan. Karena Wenger gitu. Ya. Wah, dan itu legend-legend juga, Coach ya. Ya, dari pemain Thierry biasa Henry, ya. bisa jadi top, Pires dan lain-lain. Banyak sekali, tapi ya Tony Adams salah satu legend dan dia masih aktif sebagai komentator lah apa. Ya. Oke. Ya, untuk fans Arsenal itu Tony Adams Tendangan itu luar biasa, keren. luar biasa. Dan di Liverpool ada Jamie Carragher yang Ya. sangat saya respect kecuali setelah jadi pandit suka salah ngomong. Ngaco banget dia. Carragher ini memang darahnya benar-benar Liverpool ya. King Jadi Carragher, dia suka apa namanya? Satu ya, sisi ya, very narrow minded. apalagi kalau Ya. when it comes to MU kan. Ya. Kalau when it comes to bahasa MU dia suka ngawur ini. Ngawur. Jadi narrow minded banget. Ya, betul sekali. Dan yang sangat dihormati adalah Carlos Puyol. Ya, Puyol ini pemain ini gila ya, Coach ya. the real Jiwa leader. raganya gitu ya. Ya. Berdarah-darah, The real apapun. leader dan sampai sekarang Puyol itu kan sempat dia minta untuk jadi Dirtek tapi dia tolak karena dia dekat dengan Zubi. Zubinya dipecat kalau nggak salah. Tapi Puyol di Barca ini legend, benar-benar legend. Oke. Dan ada satu lagi, Coach, yang paling lama juga bermain hanya satu klub itu dari Sao Paulo. Namanya nggak terkenal sih, Rogerio Ceni, yang kiper yang nyetak gol lebih dari 130. Cetak gol banyak ya. Ya, ini Roger Ceni. Oh, ini orangnya nih. Gila. Jadi gua nggak tahu. sampai pensiun dia bermain di Sao Paulo. Ini pengetahuan tuh kita banyak yang nggak tahu. Zaman sekarang susah ya. Zaman sekarang susah karena ya komersialisasi. Jadi mereka tahu bahwa sepak bola sudah jadi industri. I mean, do you think Messi akan stay di Barca lama kalau dia dibayar cuma 1, 2, 3 juta? Nggak mungkin. Dia bisa stay di Barca karena gajinya paling gede. Bahkan ada momen di mana lebih gede daripada Ronaldo dari sisi gaji. Makanya Barca terseok-seok karena bayar pemain terlalu gede. Jadi jangan bilang mereka loyal karena kayak Totti gitu, tapi benar-benar ya mereka ya mikirin duit dan nggak masalah juga dengan itu oke aja. Cuman gue melihat zaman sekarang jauh lebih berkurang, nggak kayak dulu lagi ada Kita dulu loyalitas gitu. Iya, harga mati gitu. Ya. Dulu saya melihat itu di dirinya Karim Benzema ya, walaupun pernah bermain di Prancis, kemudian dia pindah ke Real Madrid, digoda kemana-mana dia nggak tergoda. Sekarang tergoda juga dia bermain di Arab. Ya, di usia segitu 30 berapa 34 35 bisa dapat duit ratusan juta. I mean dia 3-4 keturunan nggak habis duitnya. Iya. Jadi kalau gue jadi Benzema gue akan lakukan yang sama. Main di negara di mana dia Kadang-kadang sama ini, gitu ya. ini agak dilematis ya. Ya. Kalau seorang pemain asumsi dia benar-benar mau stay di klub, tidak ada uang terlibat, oke? Artinya duit diturunin dia oke. Cuman klub ini kan punya pelatih juga. Nah kalau pelatihnya bilang gue nggak mau pemain ini, Selesai ya. susah juga. Kalau ada ribut itu selesai juga. Itu waktu gue masih inget ceritanya. Ini orang Valencia yang cerita ke gue ya. Ronald Koeman waktu ke Valencia itu diobok-obok. Ada yang namanya Albeda. Dia itu legendnya Valencia. Dia itu digeser sama Koeman karena Koeman nggak mau dia. Dan akhirnya
karena mereka lihat legendnya digeser atau orang yang baik digeser, sehingga dari internal pun Koeman diberi perlawanan, nggak dibantu lah. Dan Koeman waktu Koeman mau jadi pelatih? Nggak, sudah jadi pelatih. Jadi pelatih. Pegang Valencia dan akhirnya Koeman flop kan. Almeida balik lagi. Jadi pemain itu kadang kegeser. Contoh kedua itu bahkan dua contoh, Raul sama Casillas. Itu kan sama Mourinho di kick. Padahal Raul itu pengen stay. Akhirnya dia ke Schalke di Jerman. Dia itu pengen stay di Madrid sampai pensiun, tapi Mourinho nggak mau. Casillas ceritanya sama, dibuang ke Porto. Mourinho juga nggak mau dia. Jadi susah juga kadang. Like dislike ada. Iya, tergantung pelatih. Kadang kita atau pemain pengen stay menunjukkan loyalitasnya, tapi tidak didukung sama manajemen atau lagi sama pelatih. Kalau pelatih bilang nggak, gue nggak mau dia, ya manajemen mau nggak mau dukung pelatih kan? Ya kegeser. Jadi nggak selalu pemain pindah itu nggak selalu karena duit. Kasus Joe Hart ingat ya? Wah, kita pikir kiper tim nasional Koci, kiper andalan Manchester City, atau begitu Pep masuk dia bangku cadangan dan dia buang. Ya. Kalau kita sekarang flashback kan, kita ke flashback. Prestasi Joe Hart apa setelah dia di kick sama Pep? Habis juga. Habis. Sama kayak Victor Valdes, mengalami semua ya. peak performance-nya Barca. Di Piala Dunia ya? Iya. Gue itu dia bilang, Valdes ini kiper biasa banget. Iya. Refleksnya oke, tapi bola atas dia jelek. Keluar dari Barca, selesai. Ke MU, ke Standard Life, bahkan kemana, selesai. Di MU tidak dipakai ya? Tidak dipakai juga. Sampai ada dia, satu masa dia merasa tidak dihargai, satu musim kompetisi tidak dimainin. Iya. Jadi ya kembali lagi satu pemain itu cocok-cocokan. Soal loyalitas tergantung pelatih juga sama manajemen. Oke. Jadi bukan hanya karena pemainnya. Mantap ya Coach. Jadi pemain-pemain tadi memang pemain yang sangat setia pada klub yang dibelanya ya Coach ya. Ya betul banget Bung Helmi. Seperti halnya gue nih yang selalu setia sama Diplomat Evo Sopra ini. Oh gitu ya. Kok bisa sih Coach, kenapa? Jelas dong, Diplomat Evo Sopra ini rokok mil terbaik dari Bismillah, dibuat dari tembakau dan cengkeh terbaik yang akan memberi rasa yang halus dan berkelas. Jadi buat kalian para perokok, langsung cus aja ya, beli di toko-toko terdekat Diplomat Evo Sopra, Simply Finest. Oke, mantap banget. Dan kalau ngelihat yang sekarang lagi main, siapa kira-kira prediksi Coach yang akan menjadi one club player? Marcus Rashford kah? Gak ada. Karena kan dari godo-godo gak mau keluar juga. Gue lihat zaman generasi sekarang, generasi muda yang... Ini ada 3 nih Coach yang ini. Ada Xavi, ada Bukayo Saka. Xavi kalau diincar PSG dengan duit yang senilai, pindah juga. Pedri, Xavi, nggak yakin. Bukayo Saka pun nggak. Apalagi masih muda ya? Iya, masih Bukayo muda. Saka lagi. Keluar duit 200 juta, emang ya dilepas sama Arsenal, bom besar. Pasti dilepas, Arsenal memang nggak butuh duit. Karena pemiliknya Amerika itu tujuannya kan cuma cari duit. Dan beli aja Bukayo Saka yang baru dengan harga jauh lebih murah. Kasarnya begitu. Jadi kalau gue lihat zaman sekarang, no, Rashford pun enggak. Rashford pun enggak. Kalau dia nggak perform ya paling sama MU dijual duluan. Iya. Kalau dia perform diincar klub lain. Kadang-kadang kan udah diincar oleh PSG. Ya. Tapi on and off ya permainannya Rashford. Ya sekarang kan nggak stabil. Musim lalu bagus banget, musim ini kan nggak stabil sama sekali. Ya. Jadi faktor usia ya, siapa yang mau nggak tahu faktor ego atau faktor usia. Jadi siapa juga yang mau beli dengan harga tinggi. Oke. Gitu. Oke Coach, kita balik sekarang. Ada daftar pemain yang pindah klubnya banyak banget. Salah satunya Lukaku ya. Yeah. Lukaku tuh udah main di mana aja Coach ya? Pertama kan dia main di Belgia ya. Kemudian gue nggak tahu di mana. Iya, dia main di salah satu klub Belgia kalau nggak salah, kemudian pindah ke Liga Inggris, itu pun udah pernah dia pernah di Chelsea, pernah di MU. Terus di loan juga balik lagi kan? Chelsea. Ya, dan ini daftarnya Coach. Ya, Lukaku ternyata masih kurang banyak. Nomor 10 itu ada Craig Bellamy, 9 klub. Ya, Craig Bellamy pemain Wales, pernah di Liverpool juga. Oke, kemudian Juninho Paulista. Ini justru gue kenal Juninho. Ini kalau nggak itu Juninho yang kecil ya. Bukan Juninho Lyon ya?
junior yang kecil kalau nggak salah. Ya, betul, Peter Crouch. Peter Crouch. Oh, ini pemain yang tubuhnya tinggi banget dia. Pemain-pemain ini kan dari list pemain ini yang benar-benar top kan nggak banyak. Mungkin Robbie Keane lah. Anelka juga setahun bagus pindah, setahun pindah. Ya. Vieri, gue suka Vieri, tapi Vieri juga semua klub Italia udah dijajah sama dia. Christian Vieri. Andy Cole juga di MU suksesnya juga nggak begitu lama. Rivaldo juga dibuang sama Van Gaal dari Barca. Juga ke Yunani lah, kemana lah, nggak ngerti. John Burridge ini gue malah nggak tahu siapa ini. Ini pemain Inggris. Oke. Ya, pemain Inggris. Itu 29 klub itu kayaknya dari SSB ya. Tiap tahun pindah. Itu kiper. Gila aja 29 klub. Ya. Emang umurnya berapa? Gak tahu saya. Waktu dia bermain. Udah nggak main lagi. Marcus Ben, Koci, 14 klub. Dia termasuk pernah bermain di Indonesia, di Mitra Kukar. Ya, betul sekali. Ya, pemain-pemain kayak ginian kan, kalau di waktu itu kan belum ada Liga Saudi ya. Kalau nggak udah di Saudi semua nih. Kalau nggak udah pindah ke Saudi semua itu. Pemain kayak Vieri. Pak, udah ketahuan pasti nggak setia kan? Kalau umur 31, 32 pasti pindah ke Saudi. Malah minta-minta kali. Iya. Cuman saya karena nggak ada klub Saudi, jadi pindah-pindah ujungnya ada berapa lari ke Asia juga kan. Lari ke Asia, lebih banyak ke Asia Utara, tapi sekali-sekali ada yang nyasar ke Asia Tenggara gitu. Kayak si pemain Kamerun yang top itu siapa namanya? Roger Milla pernah main. Bahkan Kempes ya, Mario Kempes. Itu legenda Piala Dunia 78 ya. 78 itu pernah main di Indonesia. Jadi sekali-sekali ada yang nyasar. Terakhir kan Michael Essien dari Chelsea. Iya, itu juga nyasar ke Persib, akhirnya ternyata flop. Itu di mana-mana ditolak ternyata ya. Di Thailand ditolak, di Australia ditolak, pindah ke Persib. Jadi ya itulah nasib pemain bola ya. Kalau lu nggak begitu ngetop. Ini gue kasih tau Mark Klok itu sama Jan Wouters, pelatihnya dulu. Jan Wouters, the legend FC Utrecht. Dia itu pelatih U19. Wouters bilang ke Klok, lu nggak punya masa depan di Utrecht. Oke. Akhirnya Klok pindah ke Scotland. Scotland nggak lama pindah ke Turki atau mana, atau Bulgaria, atau kayak gitu-gitu lah. Klub negara kecil lah. Pindah, larinya ke Indonesia. Di Indonesia dia jatuh cinta. Dan orang Indonesia jatuh cinta juga sama dia. Jadi cocok kan, sinerginya kan cocok. Itu yang penting ya? Ya, jadi akhirnya dia 5 tahun, dia naturalisasi. Dan Klok punya kontribusi cukup besar di timnas sekarang ya? Ya, di timnas, perkembangan timnas sendiri. Kalau Lily Pali itu kan punya darah Indonesia. Jadi ada ikatan emosional lah, kasarnya begitu. Klok nggak ada? Klok nggak ada. Klok itu benar-benar Belanda. Tapi karena ngikutin aturan Undang-Undang Indonesia, Republik Indonesia, di mana setelah 5 tahun kita bisa apply. Atau kalau dia kan nggak nikah sama orang Indonesia. Beda kayak Greg atau siapa itu kan nikah sama orang Indonesia. Atau siapa tuh yang dari Amerika Latin? Banyak lah. Ya. Ya si Chris siapa itu namanya? Christian Gonzalez. Ya, Christian Gonzalez kan nikah sama orang Indonesia itu bisa. Tapi kalau Klok kan enggak. Jadi Klok murni ngikutin aturan. Ya gue udah 5 tahun di sini, gue bisa jadi orang Indonesia. Karena dia cinta Indonesia, dia punya berapa bisnis di sini. Akhirnya dia masuk timnas, bahkan jadi kapten kalau nggak salah ya. Dan dia bermain bagus di timnas. Dia cocok di Liga Indonesia. Gitu. Oke, Koci. Terima kasih banget. Jadi kita ngobrol kali ini lebih kepada pengetahuan ya. Ternyata ada pemain loh yang pindahnya 29 klub. John Burridge namanya, dari kiper dari Inggris. Itu janjian tiap setengah tahun pindah itu. Iya, karena kalau minimal 29 kan ya. 29 tahun kalau setahun sekali. Kalau gitu terus ada dia mulai umur berapa? 1 tahun ada 2 kali pindah kali ya? Iya, setahun 2 kali pindah. Karena tidak setianya atau tidak lakunya. Jadi mungkin biasanya pemain cadangan nih. Tapi ada nama besar juga, Koci. Ada apa? Rivaldo sih untuk gue. Robbie Keane. Ya, Robbie Keane untuk gue ya oke lah. Tapi Rivaldo sih yang gue agak kaget. Dan Andy Cole lah.
Andy Cole Ya, Andy pernah Cole juga. bersama Dwight York ya menjadi duet. Ya. Duet kembar gitu, berkulit hitam yang membela MU di masa-masa jayanya. Ya. Oke, kita putus dulu dan kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya bersama saya dan Coach Justin. Bye-bye. Bye-bye.